Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hari Jamandanu dengan NIM 57631081 dari jurusan Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan melaksanakan tugas ketiga dari basis data, yaitu ada dua. Yang pertama melakukan praktikum transaksi dan kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk yang pertama melakukan praktikum transaksi ini ada ada beberapa yang transaksi yang harus dilakukan. Yang pertama adalah commit, yang kedua rollback, yang ketiga save point, dan yang keempat adalah trigger. Untuk yang pertama, di sini saya sudah memiliki beberapa tabel. Untuk transaksi pertama kita masuk ke commit, kita pergi ke routine, bikin routine baru. Di sini saya akan melakukan menamakan rutinnya itu T1, dari disingkat atau singkatannya itu dari transaksi 1, kita hapus. Nah, untuk transaksi 1 kita melakukan commit adalah begin, lalu start transaction, oke, sama insert into pasien ID. Value untuk ID pasien saya kosongkan karena dia udah tambah sendiri auto increment. Nah, lalu kita tambahkan commit di akhir dan diakhiri dengan N. Lalu kirim, sudah ada, kita lihat di tabel pasien belum ada data. Nah, di sini kita akan memasukkan ke SQL, lalu call si commit pertama tadi, transaksi pertama tadi, call T1, lalu kirim. Nah, Bayu sudah masuk. Itu untuk commit. Lalu kita masuk ke dua, yaitu rollback. Untuk rollback kita namakan T2 atau transaksi 2. Kita hapus, lalu kita begin start insert into pasien. Jangan insert saja, kita update aja. Update pasien, set nama pasien sama dengan Danu misalkan. Danu. Where ID pasien sama dengan, kita lihat dulu ID pasien si Bayu. Untuk si Bayu ID pasiennya adalah 16. Lalu 16 koma, lalu rollback dan commit.
Rollback sendiri fungsinya adalah menggagalkan menggagalkan perintah sebelumnya. Nah, perintah sebelumnya yang mana? Perintah sebelumnya itu adalah update yang ini. Jadi ketika misalkan update ini dikirim dengan perintah rollback, maka tidak akan terjadi apa-apa. Select all from pasien. Kirim. Nah, sudah ada. T2-nya sudah ada juga. Kita lihat di struktur ke pasien. Di sini Bayu belum berubah. Kita coba panggil call T2. Kirim. Bayu tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena tadi fungsi rollback tadi menggagalkan perintah yang dimasukkan. Gitu. Selanjutnya adalah save point. Untuk save point kita namakan T3. Call begin start transaction, lalu kita masukkan insert into pasien, kita masukkan ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, lalu alamat, kurung tutup, values, kurung, Hartanto. Laki-laki, alamatnya di berdelapan. Nah, untuk ini kita atur save point poin pertama, koma. Nah, kita kopikan saja biar cepat. Nah, untuk kembali ke save point, di sini kita tambahkan rollback to save point set. Kita ganti namanya, misalkan Heri. Nah, Simpayasih, jangan Simpayasih. Suka asih nomor 9. Dan terakhir itu misalkan Yeni dengan perempuan. Nah, gak apa-apa, si Yeni itu istilahnya istrinya Hartanto. Lalu kita commit save point, commit di koma, select all from pasien, end, kirim. Nah, di sini ada 3 data yang masuk, Hartanto, Heri, dan Yeni. Harusnya si Heri itu gak masuk karena dia di rollback ke save point 1. Berarti yang harus masuk adalah Hartanto dan Yeni. Kita lihat di struktur pasien. Di sini Hartanto dan Yeni belum ada, kita panggil di SQL, kita call T3. Kirim. Nah, Hartanto dan Yeni ada, Heri nggak ada karena dia udah rollback, seperti itu. Selanjutnya adalah trigger. Di sini saya trigger sudah membuat tabel dan isinya tabel baru di sini adalah transaksi obat dan obat. Untuk obat sendiri di sini ada 3 obat,
dengan stok itu sama 20 rata ya, biar saya gak pusing. Untuk desainernya sendiri sudah saya atur juga seperti ini. Pasien. Nah, jadi si pasien di tabel transaksi obat menjadi kunci temu, dan si ID obat di transaksi obat menjadi kunci tamu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke trigger. Untuk triggernya sendiri saya sudah buat, kita hapus dulu yang ini. Kita bikin ke trigger baru. Untuk triggernya misalkan trigger 1 administrator. Nah, untuk tabelnya kita pilih transaksi obat karena itu yang akan dilakukannya. Kita pilih update obat. Nah, lalu set stok sama dengan stok dikurangi new jumlah where ID obat sama dengan new titik ID obat titik koma. Kirim. Nah, sudah triggernya sudah dibuat, kita akan melaksanakan satu transaksi sebagai contoh. Kita ke tambah, misalkan si Bayu mau beli paracetamol sebanyak 5 dengan total harga misalkan 60.000. Kita kirim. Nah, sudah berhasil, harusnya si obat tadi berkurang. Kita lihat obat. Nah, paracetamol berkurang sebanyak 5 sebagaimana yang tadi dibelikan. Seperti itu. Untuk di tugas soal kedua, yaitu tentang database distribusi, di sini saya sudah melakukan konfigurasi sebagaimana yang dicontohkan pada modul. Nah, di sini saya akan menampilkan hasilnya saja. Jadi di sini sudah ada database dengan yang sama seperti yang di sini. Nah, kita coba tambahkan salah satu data, misalkan di sini namanya adalah Yosep, kelamin laki-laki, alamat Mario, nah, seperti ini. Lalu kita kirim, sudah masuk, kita lihat Yosep sudah ada. Lalu kita lihat di sini. Yosep sudah ada. Mungkin dari saya untuk tugas 3 kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.